Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar tentang dasar-dasar atau keahlian dasar dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris ada beberapa keahlian yang harus kita kuasai. Khusus untuk pelajar pemula, maka harus benar-benar menyimak video ini sampai dengan selesai. Kita mulai dengan beberapa kata yang harus kita hafal saat kita belajar bahasa Inggris. Yang pertama ada kata go, artinya pergi, eat, makan, drink, minum, study atau learn, belajar, see, melihat, atau look juga melihat, listen, mendengar, hear, mendengar, speak atau talk, berbicara, write, menulis, kemudian stand, berdiri, hate, membenci atau benci, heart, menyakiti, kill, membunuh, like, suka atau menyukai, love, mencintai, visit, mengunjungi, call, menelpon, hit, memukul, leave, tinggal, stay, menetap, watch, menonton. Kemudian ada kata yang harus kita hafal saat kita pertama kali belajar bahasa Inggris. Selain kata kerja yang tadi telah kita hafal, berikut beberapa kata yang harus kita hafal. Yang pertama, subjek. Subjek adalah pelaku, orang yang melakukan suatu perbuatan. Misalnya saya, bahasa Inggrisnya I, kamu bahasa Inggrisnya you, mereka they, kami we, dia perempuan she, dia laki-laki he, dia benda atau hewan it. Kemudian saat kita ingin membuat kalimat, kalimat itu terdiri dari subjek dan kata kerja. Tentunya tadi kita telah menghafal subjek dan kita juga telah menghafal kata kerja di awal tadi, sehingga terbentuklah dasar kalimat dalam bahasa Inggris. Contoh misalnya saya pergi, saya I, pergi go. Kamu makan, you eat, mereka minum, they drink, kami belajar, we study, dia makan, he eats. Kemudian dia minum, she drinks, dia pergi, he goes atau she goes, dia belajar, he studies atau he studies. Sehingga jadilah rumusnya subjek plus kata kerja. Harus kita ingat juga jika subjeknya itu dia, seperti dia makan, dia minum, dia pergi, dan dia belajar, maka kita harus menambahkan s atau es di kata kerjanya. Kemudian jika dia ini adalah nama orang atau orang, maka tentu saja di kata kerjanya harus ditambahkan s atau juga ditambahkan es. Sama seperti dia makan, kalau nama orang misalnya David, maka David eats, David minum, David drinks, David pergi, David goes. Atau orang misalnya father, father eats, father drinks, father goes. Atau student, student studies. Sehingga rumus ini haruslah kita ingat baik-baik. Subjek plus kata kerjanya. Ada subjeknya dan ada kata kerjanya. Kemudian jika subjeknya itu dia, maka di kata kerjanya harus ditambahkan s atau es. Jika tidak ada dia, bisa saja dia itu digantikan oleh nama orang yang tunggal atau orang yang tunggal. Sehingga di kata kerjanya harus ditambahkan s atau ditambahkan es. Pertanyaannya, apa saja kata kerja yang perlu ditambahkan es? Ya, misalnya seperti pergi. Pergi tentu saja tidak ditambahkan s tapi juga es. Go jadi goes. Goes bacanya. Belajar study menjadi studies, studies bacanya. Maka kata kerja yang perlu ditambahkan es adalah kata kerja yang berakhiran dengan ch, sh, ss, y, x, dan o. Seperti watch menjadi watches, wash menjadi washes, class menjadi classes, study menjadi studies, fix menjadi fixes, go menjadi goes. Kemudian kita harus menghafal beberapa kata yang berhubungan dengan subjek dan objek. Tentunya subjek
kita sudah menghafalnya di awal, yaitu subjek adalah kata kerja yang terletak di awal kalimat yang berperan sebagai pelaku. Sedangkan objek adalah kata yang berperan sebagai korban atau target. Jadi antara subjek dan objek itu sungguh berbeda. Subjek biasanya terletak di awal dan objek terletak di akhir. Dan objek ini selalu terletak sebelum kata kerja. Kata kerja misalnya makan, minum, belajar, bekerja, bermain, bicara, mendengar, membaca, menulis, dan lain sebagainya. Sehingga sebelum kita meletakkan subjek, di belakangnya selalu ada kata kerja. Sehingga ketika kita buat menjadi rumus, jadilah kalimatnya subjek plus kata kerja plus objek. Nah, kita harus menghafal perubahan objek. I menjadi me, you menjadi you, they, them, we, us, she, her, he, him, it, dan it. Kalau kita sudah menghafal, langsung saja kita ke contohnya. Contoh misalnya penggunaan subjek dan objek. I love you, aku mencintaimu. Jadi bukan I love tapi I love you. You love me, bukan you love I. They call us, bukan they call we. I hate him, we call them. They hate us, you hurt me. We meet her, she love him. Begitulah penggunaan subjek dan objek. Dan yang terakhir ada don't call them. Sehingga kalau kita artikan I love you, aku mencintaimu. You love me, kamu mencintaiku. They call us, mereka menelpon kami. I hit him, saya memukul dia. We call them, kami menelpon mereka. They hate us, mereka benci kami. You hurt me, kamu menyakitiku. We meet her, kami bertemu dengan dia. Dianya apa? Dianya adalah dia perempuan. Kami bertemu dia perempuan. We meet her, kami bertemu dia perempuan. She love him, dia perempuan mencintai dia laki-laki. Don't call them, jangan menelpon mereka. Oke, demikian tentang contohnya. Kita langsung lanjut ke exercise. Sebelum exercise, mari kita hafal beberapa kosakata. Menelpon, call, mengunjungi, visit, dengan, with, menyakiti, hurt, membantu, assist, menolong, help, membunuh, kill, jangan, don't, menunggu, wait, memukul, hit. Saya menelpon mereka. Ayo, apa? Saya menelpon mereka bahasa Inggrisnya. 5 detik untuk menjawab pertanyaan ini. 5, 4, 3, 2, 1. I call them. Nomor 2, kamu mengunjungi kami. 5 detik untuk menjawab pertanyaan ini. 5, 4, 3, 2, 1. You visit us. Nomor 3, kamu memukul dia. Ayo, silahkan terjemahkan 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. You hit him. You hit him. Ya, benar jika jawabannya sama. Nomor 4, kami pergi dengan mereka. 5 detik untuk menjawab pertanyaan ini. Kami pergi dengan mereka. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawaban yang benar adalah we go with them. Nomor 5, jangan telepon saya. Apa bahasa Inggrisnya? Jangan menelpon saya. 5, 4, 3, 2, 1. Don't call me. Benar sekali. Jangan sakiti mereka. Jangan sakiti mereka. 5, 4, 3, 2, 1. Don't hurt them. Menyakiti. Ini dia kata-kata tadi. Kemudian nomor 7. Mereka membantu kami. 5, 4, 3, 2, 1. Don't. Mereka they help atau assist. Di sini ada assist tadi, membantu, assist. Kami us. They assist us. Jangan membunuh dia. Don't kill him. Jangan tunggu dia. Jangan tunggu dia. Don't wait her. Dia mencintai dia.
He love her. Love gunakan S. Silahkan diulang-ulang untuk menerjemahkan kalimat ini. Tekan pause untuk mengulangnya. Silahkan ditekan pause. Kemudian silahkan menerjemahkan secara ulang kalimat-kalimat yang ada di sini dari 1 hingga 10 sampai benar-benar lancar. Baru boleh kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Latihan. Kita terjemahkan yang ini. We visit them. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, we visit them artinya kami mengunjungi mereka. They visit us. Ayo, apa? They visit us. Benar, iya. 3, 2, 1. Mereka mengunjungi kami. You call me. Iya, benar. You call me. Kamu menelpon saya. I call you. Aku menelponmu atau aku memanggilmu. He kills her. Apa? Iya, benar. Dia membunuh dia. Dia laki-laki membunuh dia perempuan. She love him. She love him. Dia perempuan mencintai dia laki-laki. Oke, we love them. Kami mencintai mereka. We go with her. Ayo, apa? We, kami, go, pergi. With dengan her. Dia perempuan. I like it. I like it. Aku menyukainya. Please help us. Tolong bantu kami. Next, kita lanjutkan. Don't go with him. Jangan pergi dengan dia. Benar. Don't touch her. Jangan menyentuh dia. I always love them. Aku selalu mencintai mereka. You usually tell us. Kamu biasanya memberitahu kami. They never call her. Mereka tidak pernah, ya benar, menelpon dia. He stands behind him. Ayo, silakan diterjemahkan. 5, 4, 3, 2, 1. Dia berdiri di belakang dia. Dia laki-laki. David goes with her. David pergi dengan dia perempuan. You must work with me. Kamu harus bekerja dengan saya. We seldom call them. Kami jarang menelpon mereka. They never love you. Mereka tidak pernah mencintaimu. Oke, silakan di pause dulu. Kemudian silakan diulang dari 1 sampai 10 sehingga benar-benar lancar. Sebelum lancar, jangan dilanjutkan ke materi berikutnya. Kalau sudah, lanjutkan videonya ke pelajaran berikutnya, yaitu latihan. Oke, saya kasih waktu 5 detik untuk menerjemahkan kalimat yang pertama ini. Saya harus menelpon mereka. 5, 4, 3, 2, 1. I must call them now. Kamu mencintai saya dan dia. 5, 4, 3, 2, 1. You love me and him. Kemudian nomor 3, mereka akan membunuh kami besok. Ya, silakan diterjemahkan. 5, 4, 3, 2, 1. They will kill us tomorrow. They will kill us tomorrow. Nomor 4, kami tidak pernah membenci mereka. Ayo, 5, 4, 3, 2, 1. We never hate them. Sudah, kita lanjut ke nomor 5. Dia membunuh dia. 5, 4, 3, 2, 1. He kills her. Oke, baik, kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. Saya selalu menelpon dia. 5, 4, 3, 2, 1. I always call him. Kami sering mengunjungi mereka. We 5, 4, 3, 2, 1. We often visit them. Benar sekali. Nomor 3. Mereka jarang membantu kami. 5, 4, 3, 2, 1. They seldom help us. Nomor 4. Silakan diterjemahkan. 5 detik waktunya. 5, 4, 3, 2, 1. Kamu biasanya menolong dia. You usually
help him. Benar. Jangan berdiri di depan kami. 5, 4, 3, 2, 1. Don't stand in front of us. Nomor 6, kamu makan di sini dengan kami. 5 detik waktunya. 5, 4, 3, 2, 1. You eat here with us. Jadi di sini harus us, tidak boleh we. Kami belajar dengan mereka. We. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah. Kita lanjut. We study with them. Saya lari dari mereka. 5 detik waktunya. 5, 4, 3, 2, 1. I run from them. Ya, benar sekali. Jadi di sini harus menggunakan them bukan they. Kemudian nomor 9, dia laki-laki, benci dia perempuan. He, dia laki-laki, he, kemudian membenci, ya, hate. Dia perempuan, her. Ya, benar sekali. Jangan dilanjutkan sebelum nomor 1 sampai nomor 10 ini benar-benar bisa diterjemahkan dengan benar-benar lancar. Kita lanjut nomor 10 yang nomor terakhir. 10 detik, 5 detik waktunya. 5, 4, 3, 2, 1. She, dia perempuan itu she. Mencintai love, jangan lupa tambahkan s karena diawali dengan kata dia, sama seperti ini. Dia juga, maka ini juga dia, tambahkan s. Di kata bencinya hates, love juga loves. Kemudian dia laki-laki di sini him. She love him. Baik sekali, bagus. Sudah 10 kalimat kita terjemahkan dari 1 sampai 10. Kalau sudah benar-benar lancar, baru boleh dilanjutkan ke pelajaran berikutnya. Tapi jika belum lancar, harap diulang dulu hingga benar-benar lancar, hingga benar-benar memahami. Kita lanjut. Nah, jika kita atau dia memiliki sesuatu, maka kita harus berhati-hati dalam menerjemahkan. Contoh, ini rumah kami, berarti kita punya rumah. Atau si kami ini punya rumah, kami punya rumah. Berarti rumah ini milik kami, karena memiliki sesuatu. Jangan katakan this is house we. Itu salah, false. Yang benar adalah this is our house. Jadi we-nya berubah menjadi our house. Our dulu baru house. Kemudian ketika kita mau mengatakan itu mobil dia, tidak boleh kita katakan that is car he. Salah. Yang benar adalah that is his car. That is his car. Begitu yang benar. Kita lanjut. Ingat, untuk kata-kata ini posesif adjektif atau kata-kata tentang kepemilikan seperti I yang berubah menjadi my. Sehingga kalimat ini menjadi my office. Jadi my ini harus kata benda di depannya. Artinya pasangannya itu adalah harus selalu kata benda. Contoh, you berubah menjadi your. Posesif adjektifnya adalah your house, rumahmu. They berubah menjadi their book, buku mereka. We menjadi our teacher, guru kami. She berubah menjadi her mom, ibu dia perempuan. He berubah menjadi his teacher. Atau his father, ayah dia laki-laki. Her mom, ibu dia perempuan. It jadi its, perubahannya, kepemilikannya. Its tail, its digunakan untuk benda atau hewan. Sehingga its tail artinya ekor dia. Kita lihat contoh penggunaannya. This is a book, ini sebuah buku. This is not a book, ini bukan sebuah buku. Is this a book? Apakah ini sebuah buku? Ingat kata benda selalu didahului oleh is atau are. Is untuk benda yang satu seperti a book. Ini satu buku, bukunya satu, gunakan is. Walaupun di sini bendanya adalah satu, maka tetap gunakan is. This is not a book. Ini bukan sebuah buku. Selama benda itu ada dalam kalimat, maka sebelum kita menyebutkan bendanya apa, baik buku, rumah, telepon atau handphone atau TV atau kursi atau meja dan lain sebagainya, sebelum kita menyebutkan bendanya harus jelas penggunaan kuantitasnya itu satu atau lebih dari satu. Jika satu gunakan is di awal kalimat sebelum bendanya, kalau lebih dari satu gunakan are. Oke, kita lanjutkan. These are two books.
Buku ini dua buku. This berubah menjadi this. These are two books. Ini dua buku. Are these two books? Apakah ini dua buku? This is my book. Ini buku saya. This is not my book. Ini bukan buku saya. Is this my book? Apakah ini buku saya? That is your house. Itu rumah kamu. That is not your house. Itu bukan rumahmu. Is that your house? Apakah itu rumahmu? Maka apakah di setiap kalimat itu selalu kita gunakan is untuk satu benda atau are untuk bendanya lebih banyak sehingga mengandung makna apakah. Jadi apakah dalam bahasa Inggris itu untuk kalimat yang ada kata bendanya gunakan is dan letaknya selalu di awal untuk bertanya apakah atau untuk bertanya apakah ini buku, apakah ini rumah, apakah ini, apakah itu, maka gunakan is jika bendanya satu dan gunakan are jika bendanya lebih satu. Kita lanjutkan dengan nomor 12. Those are two cars. Itu adalah dua mobil. Those are not their cars. Jadi those ini berasal dari kata that is. Berubah menjadi those karena jamak atau lebih dari satu benda. Tanda dia lebih dari satu benda, ada angkanya lebih dari satu yaitu 2 dan ada kata penambahan s di sini. S ini menandakan bahwa mobilnya itu lebih daripada satu. Sehingga kita harus menggunakan those are bukan lagi that is tapi those are. Nomor 13 misalnya those are not their cars. Itu bukan mobil mereka, bukan mobil-mobil mereka. Are those our cars? Apakah itu mobil-mobil kami? You are my wife. Kamu adalah istriku. You are not my wife. Kamu bukan istriku. Are you my wife? Apakah kamu istriku? She is our teacher. Dia guru kami. Is she our teacher? Apakah dia guru kami? She is not our teacher. Dia bukan guru kami. Sudah dipahami? Untuk ini silakan diterjemahkan dulu. Pause video ini. Kemudian coba Anda ulangi dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Baca, kemudian artikan secara berulang hingga benar-benar lancar. Setelah itu baru boleh dilanjutkan ke slide berikutnya atau ke pelajaran berikutnya. Nah, kalau sudah diulang, sudah dilancar, sudah di-pause, sudah benar-benar yakin, kita lanjut. Kita lanjut ke exercise latihan. Baik, nomor 1, ini rumah saya. Saya mulai dulu ya, saya terjemahkan kalimat ini hingga selesai, kemudian nanti di pause. Setelah videonya ditekan pause atau pause, itu ada pause di layar. Setelah ditekan pause, silahkan diulang sehingga benar-benar lancar ya. Ini simak dulu, saya baca dan saya terjemahkan. Nomor 1, ini rumah saya. This is my house. Ini mobil kamu. This is your car. Ini orang tua kami. This is our parent. Itu sekolah mereka. That is their school. Itu guru dia. That is his teacher. Itu suami dia. That is her husband. Apakah itu istrimu? Is that your wife? Nomor 8 dari Inggris ke Indonesia, mari kita terjemahkan. This is my office, ini kantor saya. Nomor 9, is this her mom? Apakah ini ibu dia perempuan? That is his father, itu ayah dia. That is its tail, itu ekor dia. Is that your house? Apakah itu rumahmu? Where is their book? Di mana buku mereka? Are you our teacher? Apakah kamu guru kami? Oke, jangan dilanjutkan dulu sebelum menerjemahkan kalimat tadi hingga benar-benar lancar. Kembali dulu ke halaman yang tadi, kemudian diulang sampai benar-benar lancar. Kalau sudah, baru kita lanjutkan. Oke, mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu tentang kalimat nominal. Apa itu kalimat nominal? Yaitu kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Contoh, itu sebuah rumah. Di kalimat ini tidak ada kata kerja karena rumah adalah benda. Itu sebuah rumah. That is a house. Rumah itu besar. Rumah itu besar. Rumah juga
adalah benda, sehingga kalimat ini tidak ada kata kerjanya. Ketika kita terjemahkan menjadi that house is big. Kalau di sini that is, kalau di sini that house is. Letak antara that dengan is dipisahkan oleh house, sehingga maknanya itu bisa berubah menjadi rumah itu. Itu sebuah rumah. Jika itunya terletak di awal kalimat, maka kalimatnya adalah that is. Tapi kalau itunya terletak setelah benda, maka haruslah is-nya dipisahkan oleh rumah. That house is big. Nomor 3, itu sebuah rumah yang besar. That is a big house. That is a big house. Itu sebuah rumah yang besar. Buku kamu di dalam tasku. Your book is in my bag. Kamu guru kami. You are our teacher. Kami adalah temanmu. We are your friend. Dan kita lanjutkan ke kalimat lawan dari nominal, yaitu kalimat verbal. Kalimat nominal tidak ada kata kerja, kalimat verbal selalu ada kata kerja. Kalau dia ada kata kerja, tidak boleh menggunakan is, are, sehingga kalimatnya menjadi you come to my house, bukan you are come to my house. Karena kalimat ini adalah kalimat yang ada kata kerja. Contoh kedua, you call our mom. Contoh kalimat ketiga, we teach in their class. Kalimat keempat, she love her children. Kalimat kelima, they borrow his handphone. Coba diulangi lagi nomor 1 sampai nomor 5 dan diterjemahkan, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan di sini apa perbedaan antara kalimat nominal dan kalimat verbal. Yang pertama, kalimat nominal itu selalu menggunakan is atau are. Dan jika kalimat verbal tidak perlu menggunakan is are, karena dari dasar rumusnya sudah harus subjek plus kata kerja. Sehingga kita bisa memahami bahwa kalau di sebuah kalimat itu tidak ada kata kerja, maka kalimat itu harus dibantu oleh kata kerja bantu, yaitu is atau are. Oke, kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Jika belum paham, jangan dilanjutkan dulu. Mari kita terjemahkan kalimat ini. Dia adalah ayahmu. Dia adalah ayahmu. He is your father. Saya ingatkan kembali, dengarkan dulu saya terjemahkan, kemudian ketika sudah selesai di-pause-kan, kemudian Anda ulang lagi dari awal hingga akhir, hingga benar-benar lancar, sehingga Anda bisa menerjemahkan secara lisan dengan begitu lancar. Baru boleh dilanjutkan lagi. Kita ulang di nomor 1 ya, tolong disimak baik-baik, sehingga yakin ketika nanti di-pause videonya, Anda sudah lancar. Nomor 1, dia adalah ayahmu. He is your father. Ayah mereka bekerja di rumah kami. Their father works in our house. Tas mereka di kelas kami. Their bag is in our class. Mobil dia di belakang mobil dia perempuan. Kalimat ini tentu saja tidak ada kata kerja atau disebut dengan kalimat nominal. Her car, jangan lupa gunakan is. Her car is behind his car. Nomor 5. Sekolah itu di kota kami. That school is in our city. Saya menelpon kamu dengan HP saya. Ini kalimat verbal. Menelpon adalah kata kerja. Jadi langsung saja. I call, bukan I am call. I call you with my handphone. Kami mengunjungi mereka dengan mobil kami. We visit them with our car. Mereka mengunjungi kami di rumah mereka. They visit us in their house. Nomor 9, ibumu di rumah dia. Your mother is in his house. Dan nomor terakhir, ayah kami bekerja di kantor dia. Our father works in her office. Kita lanjut sedikit lagi. Latih lagi hingga benar-benar lancar. Jika kalimat tadi belum lancar, mohon jangan melanjutkan pelajaran ini. Tapi di-pause-kan dulu videonya, kemudian diterjemahkan dulu kalimat-kalimat yang sudah saya terjemahkan tadi. Pastikan bahwa Anda sudah benar-benar lancar, baru boleh kita lanjutkan ke slide yang ini dari nomor 1 hingga dengan selesai. Kita lanjut sedikit lagi. Mohon bersabar, sedikit lagi sudah selesai. Oke. Mereka menelpon kami di kantor mereka. They call us in their office. Dia mengunjungi kami di rumah kami.
He mengunjungi visit, jadi visitnya jangan lupa ditambahkan s. He visits us in our house. Kamu mencintaiku, tapi aku cinta dia. You love me, but I love her. Kami pergi dengan mereka ke kampus dia. We go with them to his campus atau her campus. Kemudian nomor 5. Telepon saya tapi jangan telepon mereka. Call me but don't call them. Nomor 6. Jangan bunuh dia laki-laki karena kami mencintainya. Don't kill him because we love him. Nya ini sama dengan dia yang ini sama. Jangan sentuh dia di depan kami. Don't touch her in front of us. Dia mencintai dia dan aku juga mencintainya. He love her and I also love her. Mereka membantu kami di kantor mereka. They help us in their office. Mobil mereka di depan kantor kami setiap hari. Their car is in front of our car every day. Baik teman-teman yang sudah menyimak video ini, pastikan mengulang lagi dari awal, dari slide pertama saya menjelaskan, disimak baik-baik, pelan-pelan, perlahan-lahan. Kemudian dilanjutkan menyimaknya dan mencoba menerjemahkannya sendiri. Khusus untuk slide yang terakhir ini dari nomor 1 sampai nomor 10. Jika Anda mampu, silahkan Anda tulis di jawabannya di kertas, kemudian dicek kebenarannya atau tulis di kolom komentar. Nanti saya akan memberikan komentar mana yang salah, mana yang benar, akan saya revisi di kolom komentar. Bagi teman-teman yang sudah yakin dan lancar, boleh dilanjutkan ke video berikutnya. Yang ingin melanjutkan pembelajarannya ke video berikutnya, mohon komen di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Mudah-mudahan teman-teman semua, baik saya dan Anda diberikan kesehatan, dan teman-teman semua juga masih mau menemani saya untuk terus belajar bersama di video-video berikutnya. Terima kasih, see you next time on the next video. And see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.